Kembali lagi bersama Senopati Center. Kali ini masih bersama sohib kita yang luar biasa, Mr. Neil Nahtolay. Oke bro, welcome bro. Oke, kita udah podcast pertama kita udah ngebahas tentang ilmu robotika ya. Ya. Nah, tapi gue langsung aja nih bro. Tapi gue denger ini ya, itu pernyataan wakil presiden terbaru kita ya, itu rencananya coding robotika itu mau dimasukin ke kurikulum. Ya dengarnya segitu bang. Cuman gimana implementasinya, aplikasinya ya kita belum ini. Belum kebayang ya. Iya. Cuman idenya sih bagus banget. Nah. Oke, kira-kira kalau misalnya kan kita kemarin udah bahas tuh ya ilmu robotika itu kayak gimana gitu kan. Kalau dia mau dimasukkan ke program baru kita coding gitu ya kan. Iya. Nah, gue kebayang nih kalau misalnya seandainya kan mau diterapin ke kurikulum ya, itu kira-kira mulai dari kelas berapa itu bisa efektif gitu bro? My God, who the hell can? Kan kalau kelas TK nih, dari TKA TKB, nah itu gimana kan mesti ada pendekatan dulu dong, ya? Iya. Nggak serta-merta anak TK langsung kasih coding gitu ya. Bingung deh. Ya nggak sih? Apa nih? Apa nih gitu. Atau mungkin games gitu ya kan. Tapi kan kalaupun misalnya games nih dari SD mau buat game sederhana tuh games yang kayak gimana gitu ya kan. Nah, gimana tuh kira-kira menurut Mr. Neil? Oke, gimana Mr. Neil? Idenya kita sambut dengan baik, sangat baik. Dalam artian kita harus memperkenalkan dunia yang ada di zaman sekarang itu untuk mereka gitu, yang akan menjalaninya pada saatnya nanti. Nah sekarang pas kita harus menjelaskan gimana robotik, AI, komputer, HP itu ke anak yang mulai dari SD itu udah bagus. Cuman apa kita siap? Iya, itu pertanyaannya ya. Kita siap? Pertanyaannya itu, apa kita siap? Ya maaf aja bang. Ya tamatan yang komputer, yang aku nih tamatan komputer teman-teman dan segala macam, itu kita mungkin masih belum, kita nggak bisa kenal dengan semua dunia yang berbau komputer. Dunia komputer itu ibaratnya sama kayak dengan dokter. Jadi ada yang dokter umum, ada yang dokter umum, ada yang dokter spesialis. Nah itu beda-beda bang. Nah yang dokter spesialis, bedanya ya spesialis kayaknya misalnya di security gitu kan. Nah spesialisnya di security aja, di keamanan aja gitu, di hacking. Betul. Nah nanti ada lagi spesialisnya onkolog, iya benar-benar. Lanjut. Iya, nah nanti kita punya spesialisnya di situ gitu. Masing-masing punya di situ. Nah ada lagi yang namanya general. Nah general ini orang-orang yang bisa semuanya cuma dikit. Dia nggak spesial di mana-mana. Oke. Umum ya. Kalau dokter berarti dokter umum ya berarti ya. Dokter umum ya itu dokter umum. Nah ada lagi dokter spesial. Di IT pun kayak gitu. Nanti sekarang kita kan kalau ini maaf aja ya, di meme di IG itu kan banyak tuh. Kalau udah apa S1 komputer gitu kan, semua dibayain sama dia kipas angin, bayain kipas angin, bayain tes apa nih gitu kan. Ya orang tuh ngiranya semua kita bisa gitu, enggak seperti itu, enggak gitu.
Iya, Jadi gak kayak gitu, Budi iya, gitu ya. bukan jangan gitu ya, Dek. Iya, ya, nggak semua dokter itu bisa ngebayin apa gitu kan, kecuali dia dokter umum ya beda lagi. Betul. Nah, jadi ya untuk itu aja kita pemahaman hal simpel seperti itu aja kita masih banyak yang ini. Iya, jadi pemahaman dasarnya itu juga Nah, malah banyak yang itu dulu iya, yang betul harus betul. dibenahi. Benar nih guys. Nih pengalaman apa pemahaman robotika itu sama coding itu apa ya? Itu kita bahas, kita spill di podcast pertama ya itu ya. Dan Ya, itu ternyata dengan masuknya ke kurikulum tuh masih malah tambah gak jelas gitu ya kan. dengan istilah-istilah kita nih banyak kayak AI aja gitu kan. AI ini kadang ya maaf aja gitu kan, yang udah orang udah nganggap itu sebuah sesuatu yang keren ya itu udah dianggap AI gitu. Jadi nggak ada lagi apa uh, hebatnya komputer itu udah hilang gara-gara AI. Padahal itu cuma ya kerja komputer aja gitu. Iya, benar Nggak juga ada tuh. hubungannya dengan AI. AI, malah itu dianggap AI gitu kan. Nah, jadi ini terminologi, bahasa, definisi, dasar-dasar seperti itu kita harus sefrekuensi dulu. Kalau enggak ya bakal amburadul juga tetap. Betul, betul banget ini, Hmm. betul, betul, betul banget. Oke, jadi kalau menurut Mister Neil gimana nih? Pasti kan nanti pemerintah pasti ada kurikulumnya dong, ya nggak? Iya, ya pastilah. Pastilah mereka buat kurikulum ya. Nah, kan Mister Neil kan di sini sebagai ini ya, pengajar ya, pelaku ya. Belum Nah, dikurikulumkan tuh Mister Neil udah ngajar ya kan? Nah, ya, kalau pengalaman Mister Neil nih, pengalaman Mister Neil, nah, bagaimana menerapkannya, ya kan? Anggaplah ini sekarang jenjang SD. Anggap aja jenjang nah, SD yang jenjang paling dasar ya. Kalau TK mah udah iya. masih di bawahnya ya kan. SD lah. Hmm. Nah, kira-kira yang kebayang dengan Mister Neil itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau mulainya langsung dari kelas 4. Nah, gimana tuh Mister Neil? Kalau kami udah punya kelas yang kami mulai dari kelas 4. Oke. Jadi kelas 1, 2, 3 kami tolak dulu. Karena kami punya bayangan yang nanti takutnya ekspektasi yang diharapkan dari peserta itu beda dengan yang kita bisa outcome-kan, yang kita bisa hasilkan. Jadi ya mungkin kami di kelas robotik itu kami mulai dari kelas 4 SD sampai tanpa batas umurnya. Selagi dia masih mau belajar. Kelas 4 ya. Mulai dari kelas 4 SD. 4, Jadi 5, kalau yang 6 ya. kelas 3, 2, 1 kalaupun mau sebenarnya bisa. Cuman kosnya agak sedikit mahal. Dalam artian Oke. kita nggak bahas tentang yang dunia robotiknya duluan, nggak. Nah, kami Jadi, seide dengan Bapak Menteri Pendidikan yang dia menganggap bahwasanya nggak harus belajar codingnya, nggak. Cuman konsepnya. oke, berarti kelas 1, 2, 3 itu di konsepnya kali ya. Konsepnya dulu. Nah, itu dia yang harus kita benahi. Kayak kita ngomong tadi, AI itu apa sih, gitu kan? Robotik itu apa sih, gitu kan? Nah, ini kita harus frekuensi dulu. Definisi kita harus sama dulu. Kalau kita udah beda-beda definisi, ya otomatis nanti kayak tadi, udah udah orang pintar komputer aja bisa baikin baikin AC gue dong, gitu kan? Gimana gue baikin AC, gitu kan? Ya kan nggak nyambung gitu ya. Coba apa bentar apa itu tuh ini apa listrik tuh putus tuh. Iya. Coba Nah, AI. ya. Kenapa mic gua nggak bunyi ya gitu? Orang panggil orang TI. Ya, Oh nih nah, nyambung juga. AI-nya kena. AI-nya kena nih. eh, nyambung juga gitu. Iya, ada beberapa yang bisa kayak gitu. Cuman nggak semua juga gitu ya. Iya betul. Oke lanjut Ini lanjut. yang harus kita sepakati dulu dengan istilah, terminologi, definisi bahasa. Ya, itu tadi sekarang aja definisi AI mungkin masih banyak yang rancu gitu. Betul. Ya, jangankan AI, komputer aja kita mungkin masih belum ini.
apa sih komputer gitu. Nah, pemahamannya beda-beda. Iya, bisa beda ya. Kalau orang Bisa pikir beda. komputer Iya. bisa beda, itu aja ya. Iya, karena kita punya asumsi masing-masing tanpa ada dasar yang jelas. Oke, benar-benar nih menarik. Ini menarik nih guys. Oke, berarti memang paling pengalaman Mister Neil itu paling efektif di kelas 4 ya. Itu mulai teknis ya Mister Neil ya. Enggak, maksudnya kalau yang mulai di kelas 4 itu istilahnya udah bisa dikasih pemahaman walaupun belum 100%. Walaupun belum Belum 100. 100%. Oke, walaupun belum Iya, 100% guys. cuman dengan keadaan siswa kita sekarang, ya sebenarnya sih agak susah juga, butuh effort lebih juga. Iya iya iya. Iya, Oke. dalam artian kita aja dengan, ya sebenarnya sih yang perlu dirubah dari dasar itu adalah cara berpikir sebenarnya, Bang. Iya, pola berpikirnya ya. Seperti Iya, apa tuh Mister Neil? iya, yang pengalaman saya selama ini di dunia pendidikan yang di luarnya gitu ya, yang nggak resmi gitu kan. Ini kan kita Non formal. Bukan non nggak resmi, formal. non formal. Iya. Iya, non formal. Kita tetap resmi, Bro. Iya, ya, Tapi cuman non itu. formal. Iya, Lanjut. siap. Intermezzo aja tadi. sekalian promo. Ya, jadi selama ini setelah apa, kadang kita kan, kalau saya pribadi ngajarin sesuatu, misal kita bahas komputer gitu ya. Nah, saya tanya dulu pemahaman siswa peserta saya itu, pemahaman komputernya kayak gimana? Apa sih itu komputer? Gitu. Nah, jadi bingung. Oke. Komputer mulai mikir otak sendiri gitu ya. Komputer itu seperti ini ya, digambarkan lah dengan pakai bahasanya dia. Nanti ada lagi si A, si B, beda lagi. Nanti kita sepakati jadi sebuah satu kesatuan. Berdasarkan nanti yang dari, misal kalau kita cari di Wikipedia, gimana definisinya, bagaimana nanti aplikasinya, nah implementasinya di mana, nah nanti itu menjadi sebuah satu kesatuan. Kalau di komputer, itu disebut dengan teknik komunikasi data, Bang. Oh, teknik komunikasi Data. Nah, jadi data itu dengan data yang sama, dengan frekuensi yang berbeda, ini terimanya bisa beda. Oke. Mantap. Ya. Nah, itu dia. Makanya kita bisa kita online sekarang. Ini data yang abang kirim dengan data yang nyampe di sini itu semua sama gitu. Nah, dengan frekuensi yang, nah nanti ada lagi yang namanya enkripsian. Nanti ada lagi pembagi bagiannya, itu disebut dengan topologinya gitu. TCP-nya, transfer control protokolnya gitu. TCP. Ada transfer control protokol. Transfer control protokol. Iya, nanti ada lagi protokolnya, yaitu kayak kita ngomong biasa diskusi gitu. Si A ngomongnya ini, si B ngomongnya ini, si C ngomongnya ini. Kalau nggak ada protokolnya gimana kira-kira? Iya, benar juga ya. Nah, itu dia. Jadi dunia komputer itu sama dengan dunia kita. Itu aja intinya. Sama persis, cuman bentuknya aja yang beda. Ini yang menarik nih. Dunia komputer itu sama kayak dunia kita. Oke nih. Gimana tuh contohnya? Nah, ya coba abang kasih contoh yang dunia nyata, nanti aku transfer ke dunia komputer. Contoh yang ada di dunia nyata. Kayak gimana? Misalnya. Misalnya kayak kita nanam padi. Nah, kalau aku biasa kasih analogi sama peserta tuh nanam padi, sawah gitu. Oh, oke. Nah, sekarang misalnya logikanya nih, misalnya membuat lemari. Nah, membuat lemari. Nah, tuh. Membuat lemari, kita butuh apa yang dulu pertama?
Yang kita Apa? butuhkan apa Alat? dulu? Bobot lemari, Alat papan, kayu. Papan, oke, kayu. Papan, Tools ya, kayu. bahan Habis ya, itu, bahan. itu bahan dulu. Ya kita bahan dulu. Bahan apalagi paku, apalagi Paku, baut, ya kan? baut, lem, Hmm. apa segala macam. Nah itu kita butuh itu. Nah itu disebut dengan input namanya. Oh, itu input ya. Itu Oke, menarik, inputnya. menarik, menarik. Terus, Nah terus. nanti, nanti kan ada lagi kita butuh tool kan. Toolnya apa tadi? Gergaji, palu. Tools ya, ini tools. Oke, Nah ini palu tools ya. meteran gitu kan. Obeng ya, obeng. Nah itu Meteran toolsnya ya. gitu. Nah kita butuh juga tetap. Untuk dalam komputer itu kita butuh tool. Kalau kita nggak punya kita bisa bikin sendiri. Nah itu kelebihannya. Oke, mantap, mantap, mantap. Nah, nanti prosesnya apa gitu kan? Ya, awal pertama ini. Nah, itu yang disebut dengan proses. Nanti outputnya apa? Baru lemari. Nah, itulah dunia komputer. Dunia komputer tuh tiga Iya, itu aja. Input, proses, output. Udah selesai. Input, proses, output. Output. Itu dunia komputer ya. Itu dunia komputer. Apapun yang berbau seperti itu udah dunia komputer. Input, output, input, proses, Input, proses, output. Ya. Oke, benar, benar, benar. Sama ya Nah, sama kalau kehidupan kita sehari-hari ya. Ini sama banget. Ya, ya kita kuliah belajar di sekolah aja lah gitu. Inputnya ngapain sih? Iya, benar juga tuh. Mantap, Nah, mantap. tool yang kita butuhkan apa sih? Gitu. Nah, prosesnya apa sih? Outcome-nya yang kita harapkan apa sih? Gitu. Oke, tuh Nah, guys. itu dia. Jadi kita ini kadang anggap komputer itu sesuatu ya mungkin apa ya, mewah lah, apa sih, terlalu rocket sky lah gitu kan. Iya, terlalu keren gitu ya. Enggak seperti itu deh. Biasa aja sebetulnya. Aja ya. Waktu dulu tuh pertama kali pakai Mac ya, pakai Macintosh. Nah, Ya. kan gue kalau di komputer itu tuh kan gue cuman ngandalin PowerPoint, Nah, Word, ya kan, Word untuk nulis, terus PowerPoint untuk presentasi, Excel untuk yang ngitung-ngitung lah gitu ya kan, bikin tabel gitu kan. Nah, kayak sekali gue bawa Mac gitu ya kan, gue bawa Mac kan. Nah, punya istri kan. Nah, bawalah Mac kan. Wah, bawa kan, pas gue buka, gue bingung gitu. apaan nih? tapi gue diam-diam aja gitu ya kan. Thanksin dong gitu. Sokol aja ya. Thanksin dong. Oke, lanjut. Intermezzo aja tuh. Iya. Oke. Nah, Ya, itu salah. Yang masalah yang paling sering dihadapi di dunia pendidikan itu yang aku temui, Bang. Itu adalah contoh sederhananya kayak misalnya Office aja lagi. Gimana? Aplikasi Office buat ngetik. Aplikasi Office. Oh, oke. Iya. Aplikasi Office ya itu masih banyak masalah, bro. Benar. Nah, enggak, bukan masalahnya. Dalam artian dalam hal penerimaan ke bawahnya gitu. Maksudnya gini. Jadi mungkin ada si guru A yang udah biasa dengan ngetik pakai Office yang 2010 gitu kan. Oh, oke. Nah, tahu-tahu seiringnya berjalannya teknologi, nggak ada lagi yang pakai 2010, udah pakai sekarang udah 356 gitu kan. Tadi bingung. Nah, mana nih yang kemarin? Nah, mana ini nih? Ada itu aja udah jadi masalah gitu. Itu aja udah masalah tuh ya. Boro-boro mau ngomongin yang lain gitu. Nah, itu dia jadi masalahnya. Pertanyaannya itu apa kita siap gitu. Gitu aja kita belum selesai. Oke, nah, tapi kalau lanjut. Nah, konsep aku, Bang, dalam belajar itu bukan dalam artian harus begini enggak. Jadi tapi misal aku kasih sebuah tes atau ujian atau apalah gitu kan namanya ya. Pokoknya kamu dari sini tujuanmu ke sana, ke poin A. Kita di poin A ini kita tujuannya ke poin B. Misal dari sini ke sana, dari abang ke dari mana istilah? Ya istilahnya ke poin A ke poin B lah gitu kan.
kita nggak harus ngasih nanti kamu lurus belok kanan apa nanti ketemu perapatan nanti belok kiri apa selebihnya nggak harus gitu. Intinya kita kasih tahu ini barat, ini selatan, ini utara. Nah itu yang poin tujuan kita itu letaknya di mana? Biar bisa ngikutin terus ya berarti ya. Nah, Dasarnya ya. misal kalau seandainya kita udah ngajarin dia dengan step kanan kiri kiri kanan lah gitu kan. Nanti pas saat ada kejadian dan yang pas dia harusnya belok kiri, kita tahu belok kiri itu udah ditutup gitu. Dasar. Jadi bingung kan? Iya bingung deh pasti. Bingung. Nah harusnya ke sini nih, kenapa nggak ada di sini nih? Nah dia nggak tahu lagi tujuan kemana. Di situ ya. Tapi kalau dia tahu arah, dia tahu Aman, tempatnya itu di barat, dia bisa nyari jalan lain. Berarti yang emang seharusnya itu dasarnya ya, basicnya ya. Nah itu dulu, itu Filosofinya kita tuh, ya. kalau pribadi aku menilai kita kenanya di situ, gitu. Di dasarnya itu. Makanya kadang ada siswa itu yang nggak berani tampil karena takut salah. Betul. Setuju. Nah itu, kenapa? Karena kalau dia salah, minimal dia ketahuin temennya gitu. Betul. Dia takut salah. Padahal salah Dia itu takut salah. penting ya kan. Kita salah Ya. itu penting banget. Kalau filosofi aku ngajar, lebih baik kalian salah di sini daripada kalian salah di luar sana gitu. Di kehidupan nyata. Benar. Gitu. Nah, Justru kita belajar itu untuk mencari kesalahan. Ya. benar. Mantap. Nah, jadi Ini jangan setuju takut nih. salah. Jangan takut salah, coba aja gitu. Kalau salah nanti kita baikin benar-benar, kita tahu dari sana kita salah. Tuh buat adik-adik nih yang nonton ya, Mister Neil ya. Jadi jangan takut salah. Yang penting, ini satu lagi yang penting nih. Gimana? Kalau yang udah tahu salah, ini harus ada proses perbaikan. Betul ya kan? Jangan udah tahu salah, terima salah, ngelakuin lagi yang kesalahan yang sama. Nah, itu jangan. Kalau mau salah lagi yang beda. Salah kok yang sama. Iya, udah ngegolin dah. Ibaratnya kalau main bola udah bunuh diri, terus bunuh diri lagi dengan gaya yang sama, dengan cara yang sama bunuh dirinya ya kan? Iya. Iya, bunuh kasihan diri. salah yang di Liverpool tuh dari kecil sampai tua sampai mati salah aja terus tuh. Nah, oke, balik lagi nih ke kurikulum coding ini ya, kurikulum coding. Berarti coding, robotika, AI kan gitu kan? Atau gimana urutannya nih? AI, coding, robotika. Gimana nih ngurutnya? Ya. Atau dia bisa berjalan terpisah? Itu bisa apa istilahnya? Ya bisa paralel sih sebenarnya. Cuman kita intinya kita nggak harus memastikan kita mulai dari AI dulu, kita mulai dari ini dulu. Itu tentu nggak bisa. Itu nggak bisa dipastikan. Nggak bisa dipastikan ya. Yang hal yang harus kita mulai itulah dari apa yang kita bisa. Dari apa yang kita bisa. Oke, seandainya nih, kira-kira untuk SD. Nah, SD. kita kan ini kan tergantung Bapak Menteri gitu ya kan. Iya. Tapi kan kita bisa nih mengira-kira nih, ya kita memberi masukan lah ke Bapak Menteri Abdul Mukti ya. Nah, kira-kira mulainya dari mana kalau SD nih? Gimana misalnya mulainya dari sebagai pelaku? Coba di data lagi ulang per SD per sekolah itu SDM yang mereka punya itu apa aja? Oke. Ya jangan salah Bang, masih banyak sekolah SD di sini yang belum punya lab komputer. Iya ya, di daerah ya terutama ya. Iya. Makanya itu mau mengajar coding pakai apa? Pakai HP. Sebentar. Bisa. Oke, misalnya bisa spill dikit, misalnya ngajar di daerah mana? Di Sumbar. Tuh guys, Sumbar itu Sumatera Barat
ya kan? Iya, Nah, itu masih banyak yang belum punya lab komputer ya, misalnya ya. iya masih banyak ya. Kalau yang Oke, SD ya, mudah-mudahan live kita ini dilihat sama pemerintah, ya nggak? amin, amin, amin. Ya benar, karena biar bagaimanapun kan pemerataan pendidikan itu udah cita-cita bangsa loh dari zaman Bung Karno Ya, itu, dari pertama kali Indonesia berdiri gitu ya kan. Buat apa kita hmm. gonta-ganti kurikulum kalau pemerataan aja belum ya kan? Nah itu Nah, dia. Nah, iya, sedangkan di Jakarta itu udah banyak yang punya lab komputer, nah. Mungkin hampir nggak ada yang nggak punya mungkin. Oke, ya. oke. Oke, lanjut Bedanya itu misalnya. tadi. Bedanya Jakarta kota lah dengan kita nih. Ya kita di kabupaten gitu kan. Ya beda, Betul, emang jauh betul. beda. Jadi dalam artian kita nggak harus, ya kadang kan kita memaksakan diri untuk mengadakan sesuatu yang kita nggak sanggup. Betul ya kan? Nah, Nah, kita mau misalnya jadi mau ini mau mewacanakan ya kan, pemerintah mau mewacanakan coding harus dimasukkan ke dalam kurikulum. Misalnya gitu ya kan. Berarti nah, kan iya, otomatis dong nah, infrastrukturnya mesti siap ya, misalnya ya. iya, iya, otomatis. Makanya itu. Nanti makanya tadi saya bilang kita harus mulai dari yang kita bisa dulu. Misalnya tiga komponen tadi, AI, robotik, sama coding gitu kan. Jadi kita bisa mulai dari mana kalau kita punya lab komputer yang sudah siap dengan robotik dan sudah bisa AI, ya kita bisa langsung simultan tiga-tiganya langsung mulai berjalan secara paralel. Oke, kalau seandainya belum punya lab komputer gimana? Nah, belum punya lab komputer. Kalau belum punya lab komputer, kira-kira ada nggak tablet atau HP yang bisa dipakai untuk itu? Kayaknya sih kalau zaman sekarang ya namanya Android ya kan, tablet Nah, ada ya. ya itu minimal. Bisa lah, bisa disiapin lah itu sama pemerintah. Bisa. Nah, itu paling nggak Pede kita banget mulai nih. dari coding. Nah, kalau dari HP atau tablet kita mulai dari coding dulu gitu. Oh, dari coding bisa tuh ya? Nah, bisa. Dari tablet Makanya bisa itu ya minimal coding ya? minimal yang kita punya apa dulu gitu. Oke, siap siap. Nah, kalau di Senopati Center nanti gimana? Apanya? Mulai dari mana tuh? Ya, kalau kalau kelas online kita nanti yang di Senopati Center nanti kita ya minimal setiap peserta itu punya yang robotik ya, Ya, punya tim laptop robotik. sendiri, yang Tuh punya laptop guys, sendiri punya laptop dan sendiri. punya nanti alat sendiri nanti yang akan kita list nanti untuk dibeli sendiri. Oke, Nah, siap-siap ya. oke. Nanti itu yang akan Oke, kita pelajari sesuai dengan kurikulumnya. oke, mantap banget nih. Oke, Miss Nel. Oke, Ah, terakhir nih ya. Terakhir. Nanti kita kan lanjut lagi podcast kita ya. Oke, oke siap. untuk Nah, masalah kurikulum ini terakhir. Kira-kira harapan Mister Neil kalau untuk kurikulum ini nanti benar-benar fix se-Indonesia diadakan. Nah, harapan terbesar Mister Neil apa? harapan terbesarnya sebenarnya sih dari dulu ya, kita berharap memberikan sesuatu itu kepada kepada yang kompeten aja sih sebenarnya. Pada yang kompeten. Iya, baik Contoh, itu bisa. Ya dalam artian kadang ini kita memaksakan bang. Dalam itu satu yang aku lihat agak kasihan sebenarnya ya. Kita memaksakan seorang apa sih yang udah kita punya misal seorang guru yang dia ya mungkin punya sedikit keilmuan tentang itu dan kita paksakan dia untuk ke sana. ya, betul. Itu yang Dikarbit aja. kasihan gitu. Ya itu yang sangat kasihan gitu. Kasihan kepada siswanya, kasihan kepada guru yang bersangkutannya, kasihan juga Betul, betul. terhadap hasilnya yang akan diterima. Berarti Ya, harapan jadi Mister Neil? ya kalau kita memang nggak bisa ya kita kasih yang bisa gitu. Oke, berarti di SDM pengajarnya ya Mister Neil ya? Nah itu nggak usah dipaksakan harus si A si B ini enggak gitu. Kita Iya, ya berharapnya ya right man on the right place itu sangat-sangat penting. betul. Jangan nanti tahu tiba-tiba guru TIK lagi ya kan? Guru Iya, TIK-nya cuma nggak bisa lagi ya kan? iya. Nggak Nah kompeten ya kan? itu bukan makanya kak tadi tuh bang ini sebenarnya apa ya curhatan guru TIK sebenarnya bang. Yang tadi itu iya
Misalnya Oh, iya. kalau udah pahamannya guru TIK semua tuh bisa bayiin kipas angin, bisa bayiin speaker bluetooth, bisa gitu tapi kan. tapi benar tuh. Kadang-kadang guru-guru lain tuh emang keterlaluan kadang. Iya, kasihan sebenarnya. Cuma gimana lagi gitu kan. Nih, Iya. bagi guru TIK seluruh Indonesia kalau lihat live ini kita mendukung ya misalnya ya. Nah, semangat bro. Hidup guru TIK. Eh, Oke. Iya, kadang ya mau gimana lagi? Emang harus seperti itu gitu kan. Cuman ya dalam artian ya kita nggak, kadang ada yang udah enak banget ya akhirnya dia nggak mau lagi ngerjain apa-apa gitu. Sampai akhirnya dia nggak mau bilang bahwa dia guru TIK gitu. Dia bilang guru matematik aja udah gitu. Oh ya, by the way, aku kan pernah ngisi training kan, ke saudara-saudara kita di Papua ya. Nah, di Papua. Nah, itu kan jadi kan ini trainingnya tentang training apa? Pemakaian alat pembelajaran multimedia gitu ya kan. Nah, masing-masing ini yang diutus dari sekolah-sekolah itu kepala sekolah, guru kelas sama guru TIK gitu ya kan. Nah, sering banget tuh gue lihat tuh. Dikit-dikit kayak kan suruh aja guru TIK terus ya kan, guru TIK terus. Emang itu kasihan ya. Guru TIK bukan. Kolega TIK semangat. Oke, semangat guru TIK. Oke, mantap guys. Oke, ini podcast kita ini harus berlanjut nih Mr. Neo. Oke. Oke, siap. Kemarin kita sebetulnya pingin ini Mr. Neo ya, cuman ya karena kesibukan ya. Nah, sekarang kan kita udah mulai libur nih ya, tahun ajaran akhir tahun ya, libur akhir tahun. Iya, Nah, akhir saksikan. Betul. Kalau perlu kita live Mr. Neo ya. Iya. Kalau perlu kita live. Oke. Siap. Oke guys, oke Mr. Neil penutup. Oke. Mungkin ada Tutup. Dah, makasih. Oh udah. Kirain ada kata penutup tadi. Oh, ada enggak kata penutup. Apa ya kata penutup? Apa? Apa kata terakhir? Kata terakhir. Ya kata terakhir itu aja deh. Istilahnya jangan pernah berani, jangan pernah takut untuk mencoba. Yes. Jangan pernah takut. Ya, setuju. Sip. Oke, Itu aja kalau sih. gitu guys. Pelajaran paling lain. Oke, Mr. Neil, kalau gitu, thank you very much. Terima kasih banyak, Mr. Neil. Sama-sama, Bang Ganteng. Ya. Oke, guys. Oke, jangan lupa subscribe, like, share. Oke, Mr. Neil. See you soon. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.